Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya di rumah selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Senang bisa jumpa kalian kembali di konten kali ini. Dan kita akan kembali lagi membuka ruang diskusi publik atas video-video yang hari ini beredar viral di sosial media. Silakan teman-teman berikan tanggapan opini kalian di kolom komentar. Jaga etika dalam kita bersosial media. Dan hindari yang namanya disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian. Ya, sebelum kita masuk ke video yang pertama, buat kalian semua yang mau samaan dengan saya pakai kaos Saya Akan Lawan, ini masih diproduksi, edisi terbatas. Teman-teman yang mau memesannya, langsung WA ke saya. Nanti saya akan sertakan link WA saya di sematan komentar video ini. Kita akan langsung ke video yang pertama. AHY versus Gibran, siapa paling OP, teman-teman ya? Overpower lah teman-teman. AHY Kita itu sebenarnya dengarkan. adalah orang yang seluruh AHY itu sebenarnya adalah orang yang seluruh keunggulan Gibran dia miliki, dan keunggulan AHY gak dimiliki oleh Gibran. Misalkan ya, Artinya AHY lebih unggul dari Gibran, itu maksudnya. Ya, keunggulan yang ada pada Mas Gibran dimiliki oleh AHY. Tapi keunggulan yang dimiliki oleh AHY nggak dimiliki oleh Mas Gibran. Jadi dalam pemahaman Anda, kesimpulan Anda, AHY lebih hebat, lebih baik dari Gibran. Oke, next. Nggak seluruh apa-apa ya. keunggulan Gibran itu apa diantaranya? Dia anak presiden. AHY juga anak presiden. Yes. Gibran muda, AHY juga muda. Dan yang tidak dimiliki oleh Gibran, yang dimiliki oleh AHY itu apa? Wibawa orang ganteng. Nah, ini tuh bukan subjektif apa bukan. Emak-emak di seluruh Indonesia. Iya, aku tahu Gibran. Banyak yang bilang Mas Gibran itu wibawanya bukan orang ganteng, tapi wibawa orang ngantuk kan. Langsung to the point saja, Pak. Ya, kalau nyoblos, kegantengan dan kewibawaan itu jadi preferensi mereka, bro ya. Nah, Kok mau nyoblos itu mau pilih orang ganteng sih? AHY itu punya itu. Jadi jangan abaikan sentimen emak-emak, dan AHY memiliki itu. Kemudian keunggulan AHY berikutnya apa? Jangan sama ratakan lah. Mama di Indonesia itu nggak semua loh. Ya, saya percaya mama di Indonesia nggak semua memilih karena kegantengan ya. Kita next Beliau dulu. itu adalah orang yang sudah berpengalaman di dunia politik di usia Betul. muda. Beliau Akui. itu memiliki koneksi baik kepada militer maupun sipil, serta Betul, memiliki Pak. kekuatan dengan orang-orang oligark yang dulu pernah berinteraksi dengan ayahnya. Beliau Betul. memiliki semuanya. Kemudian latar belakang politiknya juga sangat kuat sekali. Dan Betul ditambah sekali. sampai sejauh ini beliau itu tidak pernah kesandung masalah. Gak Betul. pernah ada kasus, gak pernah ada gosip, gak pernah ada skandal. Dan itu menjadi modal besar kalau beliau nanti Nah, jadi Mas Gibran ada skandal, ada gosip, ada isu soal ijazah palsu ya. mau Next. naik 2029. Saya Oh, menduga beliau ujung-ujungnya mau naik itu 2009. menjadi salah satu calon yang paling diperhitungkan dan bisa Yes. saja terpilih sebagai presiden 2029. Tapi gerakannya itu sudah mulai terjadi sekarang dan menjadi semakin menguat begitu Pak Prabowo itu oleng dalam elektabilitas. Bisa menjadi ujung-ujungnya bisa menjadi presiden 2029. Apa yang dia katakan, apa yang Guru Gembul katakan, saya tidak membantah. Itu fakta yang dia katakan. Tapi kok menjadi pertanyaan saya, menjadi kerisauan dalam pikiran saya yang berkecamuk ini. Ya, memang misalnya AHY itu unggul dalam segala hal, dalam hal pengalaman politik dengan Mas Gibran, dalam hal kegantengan mungkin ya, dalam hal koneksi dengan oligarki dan sebagainya, memang unggul. Tapi yang menjadi pertanyaan dan kerisauan saya, kenapa Mas Gibran yang dipilih masyarakat menjadi wapres? Apakah itu sebuah jawaban bahwa masyarakat Indonesia mau memilih pemimpin bukan karena kegantengannya, bukan karena kewibawaannya, bukan karena dia mempunyai banyak koneksi dengan banyak oligarki, bukan. Tapi masyarakat memilih pemimpin yang bisa kerja. Masyarakat memilih pemimpin yang dekat dengan rakyat. Mungkin satu yang tidak dimiliki, yang dimiliki oleh Mas Gibran, yaitu apa? Intimasinya, kedekatannya dengan rakyat. Kita bisa melihat kenapa masyarakat itu memilih Gibran menjadi wakil presiden. Dan banyak yang mengatakan bahwa pengaruh Gibran itu menentukan kemenangan Prabowo. Ya, kenapa? Kalau memang Mas AHY lebih baik, memang apa yang disampaikan saya tidak membantah, tapi menjadi pertanyaan, kenapa Mas Gibran yang terpilih? Kenapa Mas Gibran yang dipercaya oleh masyarakat? Apakah yang lebih unggul adalah
Mas Gibran lebih dicintai rakyat. Bukan berarti AHY nggak dicintai rakyat, mungkin dicintai rakyat juga. Tapi Mas Gibran lebih dicintai rakyat, teman-teman ya. Itu opini saya. Itu kemudian menjadi pembahasan. Nanti kalau berbicara soal Presiden 2009, itu mungkin terlalu jauh, ya. Tapi kalau berbicara soal AHY itu bisa menjadi salah satu apa teman-teman ya, salah satu cawapres yang kuat itu bisa saja terjadi teman-teman ya. Karena AHY juga adalah seorang ketua umum partai ya, apalagi partai besar, Partai Demokrat. Gibran juga bisa menjadi cawapres. Kita nanti lihatlah perubahan peta politik yang akan terjadi di tahun 2009 ini akan sangat ramai. Sangat-sangat ramai. Ini berbeda dengan tahun-tahun politik sebelumnya. Ini hadir generasi baru, generasi muda, pemimpin-pemimpin muda yang akan berkontestasi. Ini bukan soal Prabowo, Jokowi, Megawati, tidak. Tapi generus. Mungkin masih dengan Pak Prabowo, tapi kita lihat ke depannya teman-teman ya. Kita next dulu ke berita selanjutnya. Itu Presiden Debat panas pakar hukum tata negara versus pakar hukum tata negara. Kita saksikan. menyatakan berhenti, ya itu karena keinginan dia atau wakil presiden, bukan dari seorang Denny Indrayana. Inilah kalau Yes, debat setuju. kusir. Siapa itu? Itu langsung singgung di depan orangnya langsung ini Pak. Orang lalu bilang popo-popo. Nah ini kita mendengarkan penjelasan. Karena terlalu banyak berita yang kemudian naik kembali soal status tersangka Denny Indrayana. Itu banyak berita-berita. Dan beliau belum memberikan klarifikasi secara langsung. Nah ini mungkin siapa tahu diklarifikasi. Agar supaya jelas teman-teman. Kita dengar soal siapa yang jadi tersangka. Kok nggak ditanggapi teman-teman ya? Tapi itu hak-haknya dia. Sebagai Yang digugat Kemendiknas ya. Kemendiknas apa Kemendikbud teman-teman ya. Yang digugat di sana yang melakukan penyetaraan dan sudah mereka cross check, sudah mereka sahkan, sudah mereka setarakan. Ya, kok bikin sayembara? Ambil jalur yang jangan-jangan ini. Lalu apa teman-teman ya? Nah, kok saya secara pribadi teman-teman ya, ini dari lubuk hati saya. Saya tuh merasa senang Gibran semakin diserang. Karena semakin banyak serangan kepada Mas Gibran, ini mereka sadari atau tidak, ini pengaruh Gibran semakin besar loh teman-teman. Tuduhan-tuduhan, serangan-serangan, fitnahan kepada Mas Gibran, ini nanti akan jadikan amunisi nanti teman-teman. Kita lihat saja nanti, bahwa elektabilitas Gibran semakin akan naik dengan adanya tuduhan-tuduhan, serangan-serangan berdasar seperti ini. Ya. Biarkan, ini hanya ketakutan orang yang tidak mau hidup mereka, diri mereka, kelompok mereka dipimpin oleh seorang yang bernama Gibran Rakabuming Raka, anak Presiden ke-7 Republik Indonesia, Insinyur Haji Joko Widodo. Mereka nggak mau teman-teman, terus dipimpin oleh Mas Gibran, penerus dari Pak Jokowi. Karena apa? Karena kebijakan-kebijakan dari Pak Jokowi yang hari ini diteruskan oleh Pak Prabowo, nanti kemudian lagi kalau misalnya Gibran jadi akan terus berkelanjutan, mereka tidak akan mendapatkan kesempatan untuk berkuasa lagi. Kita masyarakat Indonesia tentu saja nggak perlu ribut-ribut, nggak perlu sakit hati, marah-marah atau caci maki atau ujaran kebencian di sosial media, nggak perlu. Kita harus bijaksana. Nanti kita bisa membalas nanti teman-teman. Dengan kita membuktikan kepada mereka, masyarakat yang hari ini diam adalah masyarakat nanti yang akan melakukan perlawanan ketika masuk di jalur demokrasi, masuk di pemilihan. Satu suara kita adalah satu pembelaan kita kepada Gibran. Satu suara kita adalah satu perlawanan kita kepada orang-orang yang melakukan segala macam cara dengan cara yang licik, bukan cara misalnya cari simpati masyarakat kek, cari cara untuk apa, hadir buat di tengah-tengah masyarakat agar supaya masyarakat ini bisa bimbang nih, mau pilih Gibran atau kelompok mereka ya. Soalnya kelompok mereka baik juga, kelompok mereka juga dekat dengan rakyat. Ya lakukanlah seperti itu, bukan dengan cara-cara untuk lakukan tuduhan, serangan-serangan untuk menghancurkan reputasi Gibran. Biarkan saja. Agar supaya masyarakat tidak bimbang untuk memilih siapa yang akan dipilih. Ya teman-teman ya. Kita next ke video selanjutnya. Padahal bisa dengan 1 menit itu Ijazah Gibran sekarang. lakukanlah. padahal bisa dengan 1 ini menit lebih bijaksana Bang Ade teman-teman ya. Tanya. Diketawain. Oke, ini yang menjadi pembahasan kita di video sebelumnya. Kemudian saya menemukan video yang menulis seperti ini. Siapa perempuan gak jelas ini? Dia perempuan jelas teman-teman ya. Kita gak perlu membalas ketika dia mengatakan ibu kandung Mas Gibran itu jangan-jangan gak jelas. Kita gak perlu mengatakan dia gak jelas juga. Jangan memposisikan kita dengan dia.
Perempuan ini sudah sangat kasar bicara depan publik dengan narasi menyesatkan seenaknya. Apa dia tidak tahu kalau Gibran punya akta kelahiran resmi? Apa perlu ditunjukkan akta kelahiran Gibran supaya kelihatan siapa yang melahirkan Gibran? Baru muncul ke publik, nggak perlu menunjukkan, biarkan mereka. Nanti kalau kita tunjukkan mereka akan termakan dan semakin besar kepala. Ya, cukup saja masyarakat tahu bahwa seperti inilah karakter mereka, ya teman-teman. Ya, kita nggak perlu untuk marah. Pasti Mas Gibran ini santai saja. Dan saya percaya Mas Gibran ini akan banyak simpati masyarakat akan membludak kepada Mas Gibran. Saya percaya. Terus saja ngomongkan. Perbincangkan Gibran terus di Rakyat Bersuara. Perbincangkan Gibran terus di podcast-podcast yang sudah kalian hadiri. Terus perbincangkan Gibran terus tanpa kalian sadar. Ya, sekalipun dalam konteks negatif tuduhan kepada Gibran, ya, saya percaya Gibran semakin besar namanya, ya. Tapi hati-hati. Denny Indrayana akan dilaporkan pidana. Tunggu saja. Silahkan. Ini benar-benar profesor yang amat sangat pendek cara berpikirnya jika cuma mempermasalahkan ijazah SMA. Jika Anda berani tidak profesor loncat dari Monas. Apa Mas, ini? tunjukkan ijazah yang Next aja teman-teman, ya. Ini hal yang paling gila banget yang pernah saya lihat, Harus disebut dan ibu saya kandung sampai Gibran tidak jelas. sedikit speechless. Dan ini disiarkan di media nasional disiarkan terang-terangan, teman-teman, ya. Dan ini harus saya hujat, harus saya kritik habis-habisan karena saya warga Indonesia, dan itu bebas-bebas aja selama tidak melanggar hukum, teman-teman, ya. Jadi di salah satu acara TV swasta ya yang disiapkan secara nasional, ada salah satu orang yang diduga dia ini katanya pelapor kasus ijazah palsu Jokowi. Yang nggak habis pikir itu ya, dia ini terang-terangan bilang di media nasional, Gibran ini jangan-jangan ibunya juga nggak jelas. Oh, dia melapor ijazah Mas Gibran, ya, bukan Gila, Pak teman-teman. Jokowi. Dia bilang gitu, ibunya Gibran nggak jelas, kata dia. Sedangkan dia sendiri ada seorang wanita yang mungkin dia ini seorang ibu juga. Coba gimana perasaan seorang ibu bilang kalau dia itu anaknya nggak jelas? Gimana perasaan seorang anak kalau misalkan bilang ibunya itu gak jelas gitu? Ini kan sick, man. Ini menurut saya kasus ijazah palsu ini udah terlalu parah sih, udah melebar kemana-mana, jatuhnya malah penghinaan. Dan kita semua tahu kasus ini ya kasus yang gak jelas juga, teman-teman, ya. Ini gila sih, sick, man. Ya. Itulah yang kita nggak habis pikir, teman-teman, ya. Dan ini dihadirkan menjadi perbincangan di acara televisi loh, teman-teman, ya. Tapi itulah, teman-teman, ya. Saya katakan kepada kalian bahwa hal seperti ini gak perlu kita ambil dengan marah-marah. Karena kalau kalian ceritakan hal ini ke Mas Gibran, satu kata yang akan dikatakan oleh Mas Gibran apa? Santai saja. Santai saja. Karena kita pernah berbicara langsung, ya. Saya mendengar Mas Gibran mengatakan secara langsung ketika kita membahas soal orang-orang yang memfitnah ijazahnya. Mas Gibran soal ijazah ini, Mas Gibran kita ini gimana harus melawan? Gak usah dilawan, santai saja. Malah Mas Gibran mengatakan bahwa kalau nggak ada fitnahan-fitnahan seperti ini, kalau nggak ada olok-olokan terhadap dia, kalau nggak ada orang-orang yang merendahkan dia, mungkin dia tidak menjadi wakil presiden hari ini. Iya, Mas Gibran menjadikan hal yang buruk menjadi baik. Serangan-serangan terhadap dirinya dia ubah menjadi senjata yang mematikan, teman-teman. Ya, karena semakin dia diserang, semakin dia mampu untuk dewasa dalam menyikapi, semakin dia tenang, ya, semakin dia menunjukkan kapasitas dan kualitas sebagai seorang pemimpin kepada masyarakat. Ya, teman-teman. Dengan apa yang disampaikan oleh Bang Ade Armando ya ketika berdebat dengan. Oke, teman-teman, ya. Jadi itulah ruang diskusi publik kita. Yang hari ini kalau kita mungkin terbawa dengan emosi ketika mereka debat, ketika mereka mengatakan ini dan itu kepada Gibran secara personal, kepada keluarganya, ya mungkin kalau kita tidak mampu memanage hati kita, kita akan terbawa emosi dan marah-marah, mungkin akan menghujat. Tetapi sekali lagi saya ingatkan, jangan kita samakan kapasitas karakter kita pendukungnya Pak Jokowi dengan kapasitas mereka. Ya, sekali lagi saya katakan tidak perlu membalas cacian dengan cacian. Karena kalau cacian diberi makan dengan cacian, maka yang hadir di ruang publik kita hanyalah kebencian, teman-teman. Hanyalah hal yang akan merusak pandangan kepada generasi selanjutnya. Oh, begini loh. Nah, beginilah orang-orang kita ya, di ruang publik, ya. Jadi kita harus mengimbangi. Ya, kata-kata kotor mereka, cacian, olok-olokan, serangan terhadap personal jangan kita ladeni dengan cara yang sama. Jangan kita kasih makan. Kita harus mengimbangi dengan hal yang positif, teman-teman. Ya,
kita anggap saja apa yang mereka lakukan hari ini adalah bagian mereka untuk mengkampanyekan Gibran untuk menjadi pemimpin di masa depan. Bagaimana pendapat kalian? Yang setuju tulis di kolom komentar. Saya pamit, see you on the next video guys, and God bless. Bye guys.